Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Purnomo dalam acara seputar berita edisi Sabtu 27 Februari 2021 untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya untuk Anda. Mari kita simak berita yang satu ini. Sudah setahun lamanya semenjak diumumkan kasus pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah penanganan seoptimal mungkin agar menekan laju pertumbuhan COVID-19. Beragam pilihan kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing dan hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah yang ditetapkan sebagai sentrum penyebaran. Di Salatiga sendiri, pemerintah melakukan kebijakan terhadap beberapa masyarakat, khususnya oleh para pedagang. Apa saja kebijakan tersebut? Kita simak video berikut. Inilah kondisi terkini dari Pasar Raya di Salatiga yang ramai pengunjung. Walaupun tidak seramai dulu saat sebelum pandemi corona menyerang, hal ini disebabkan karena para pengunjung yang takut akan terjangkit virus tersebut. Hal ini membuat pendapatan para pedagang menurun drastis hingga banyak yang menutup tokonya karena kerugian yang dialami sudah terlalu besar. Dengan begitu, perekonomian akan terhambat. Dan untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat yang ingin pergi ke pasar. Adaptasi kebiasaan baru tersebut seperti Anda harus menjaga jarak minimal 1-2 meter terhadap orang lain. Karena ketika hendak pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan lainnya, besar kemungkinan Anda akan bertemu dengan banyak orang. Anda juga disarankan untuk tidak masuk ke dalam pasar, pertokoan, atau mal bila kondisinya sedang padat dan sulit menerapkan physical distancing. Namun, jika memang ada keperluan yang mendesak, kenakanlah masker dan pelindung wajah atau face shield untuk melindungi diri dari paparan virus. Saat ini di pasar, pembeli harus membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Juga memakai hand sanitizer, terutama setelah selesai bertransaksi. Usahakan juga jangan menyentuh area wajah dengan tangan yang belum dapat dipastikan kebersihannya, sebab ini dapat mengantarkan virus ke saluran pernafasan. Kalau ada pembayaran via digital, kami menyarankan agar sebaiknya digunakan. Apabila belum ada, maka dapat menyediakan tempat khusus untuk meletakkan uang.
Protokol kesehatan lainnya yang tak boleh dilewatkan juga yaitu memakai masker. Bila perlu, membawa masker lebih untuk menjaga-jaga atau untuk menawarkan orang lain yang tidak menggunakan masker. Selain itu, agar tak terlalu sering keluar rumah, masyarakat dapat mengatur waktu kunjungan ke pasar seefektif dan seefisien mungkin. Jika suhu tubuh Anda melebihi 37 derajat Celcius, maka sebaiknya tidak keluar rumah dan pastikan beristirahat untuk memulihkan kesehatan sebelum kembali keluar rumah untuk beraktivitas seperti biasanya. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar membutuhkan peran pengelola pasar dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar. Pasar yang sehat dan aman COVID-19 seharusnya menerapkan sosialisasi dan edukasi yang dapat dilakukan dengan surat pemberitaan, spanduk, atau sosial media dan atau materi pesan lainnya. Di Salatiga sendiri, pemerintah mengadakan operasi masker yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dibantu oleh TNI dan Satpol PP. Tujuan dari kegiatan operasi ini adalah untuk mendisiplinkan masyarakat Salatiga dalam penggunaan masker. Diharapkan dengan mendisiplinkan memakai masker dan protokol kesehatan lainnya, dapat memutus rantai persebaran COVID-19 di Salatiga. Jika kita sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru dan sudah menaati protokol kesehatan, kita hanya bisa berharap agar pandemi ini cepat selesai dan bisa beraktivitas normal kembali. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Purnawati Saputro dan segenap kru mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.